Halo guys, kembali di video kali ini. Video sebelumnya kita telah membahas tentang proses penggaluran atau pemuliaan dari tanaman semangka. Nah, hasil dari pemuliaan pada level 1 ini itu kita kenal dengan istilah generasi pertama atau bisa juga disebut dengan F1 atau filial 1. Nah, biasanya F1 ini merupakan gabungan sifat dari tetua betina dan tetua jantannya dikombinasikan. Sebagai contoh, misalnya kita menyilangkan antara semangka merah dengan semangka kuning. Nah, maka hasilnya bisa saja nanti akan terjadi gabungan dari antara merah dan kuning menjadi warna biru kali ya. Kita lihat nanti ada fotonya seperti apanya. Itu untuk generasi F1. Nah, ketika kita tanam ini akan menghasilkan semangka dengan gabungan kedua sifat tadi. Sifat tetua betina dan tetua jantannya. Nah, untuk proses pemuliaan selanjutnya, generasi F1 ini akan diserbukan dengan tanaman dia sendiri, dengan bunga dia sendiri, sehingga nanti kita akan mendapatkan generasi F2. Nah, pada generasi F2 ini, itu akan ada segresi sifat yang luar biasa sekali. Jadi berbagai sifat gabungan antara tetua betina sebelumnya dengan tetua jantan sebelumnya itu akan muncul dengan sangat masif. Nah, pada tahap ini, kita akan melakukan seleksi yang luar biasa banyak untuk memilih tanaman-tanaman yang memang memiliki karakter sesuai dengan yang kita inginkan. Setelah generasi kedua ditanam, itu akan kita lakukan penanaman lagi untuk menghasilkan generasi ketiga, keempat, kelima, sampai keenam. Nah, pada generasi ini, itu akan terjadi segresi yang luar biasa lagi, tapi akan mendapatkan kemurnian yang semakin mendekati. Jadi, homozigositasnya akan bisa mencapai pada fase yaitu 50%. Jadi, ketika kita tanam, si tanaman itu akan lebih stabil terhadap sifat-sifat yang telah kita tentukan sebelumnya. Pada generasi F7 atau F8, maka sifat homozigositasnya itu sudah semakin tinggi. Jadi istilahnya si tanaman ini sudah mulai stabil dan memiliki sifat yang mungkin kalau kita tanam itu tidak akan berubah terlalu jauh. Karena ini maka proses selfing yang kita lakukan dari F1, F2, F3 sampai F8 itu tujuannya adalah untuk memurnikan si varietas sehingga kita mendapatkan sifat yang betul-betul kita inginkan dari perpaduan antara tetua betina dan tetua jantan yang telah terpilih tadi. Sehingga memang hasil yang kita peroleh itu sesuai dengan kita inginkan. Misalnya kita ingin buah yang besar atau mungkin ingin buah yang tidak terlalu besar tapi seragam, atau bisa saja kita menginginkan misalnya buah dengan tingkat kemanisan yang tinggi, derajat Brix yang tinggi, mungkin sampai berapa yang kita inginkan, ataupun mungkin karakter-karakter lain yang memang itu cocok dan diinginkan oleh pasar. Nah, ketika sudah pada fase F8, nah maka ini hasilnya telah bisa kita sebut sebagai galur harapan, galur yang kita inginkan. Untuk proses selanjutnya ini sudah bisa dinyatakan sebagai suatu varietas baru, varietas unggul yang baru. Ya, mungkin itu ya untuk video kali ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa like, comment, and share. Dan juga kita lanjutkan pembahasan lebih jauh atau pembahasan lain lagi. Silakan aja di tag di akun kita. Oke, terima kasih. Bye-bye.